Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11 semester 1 dengan judul bab 4, yaitu keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mengawali pembelajaran kami di pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Curahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat-Mu bagi kami, bagi peserta didikmu pada pagi hari ini, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami serahkan pembelajaran kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Amin. Shalom, kita akan bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini supaya kita lebih semangat lagi di dalam belajar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318. Berbahagia tiap rumah tangga, ayat yang pertama, dan ini ada kaitannya dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Baik, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita pada saat hari ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dan dalam kehidupan. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek nilai Kristiani berkaitan dengan karakter bangsa dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keluarga yang kuat. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Kekuatan berdirinya keluarga adalah memiliki fondasi yang kuat. Di dalam Alkitab telah difirmankan apa landasan yang kuat di mana sebuah keluarga harus berdiri. Seperti kisah perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27, yang menceritakan tentang seorang yang bodoh dan seorang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di atas batu digambarkan apabila datang angin, datang hujan, datang badai, rumah itu tetap kokoh dan rumah itu juga tetap kuat. Demikian juga sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir, apabila ada badai, ada hujan, maka rumah itu akan roboh dan cepat hancur. Artinya adalah orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang
yang mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Dan orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kepribadian yang kuat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk anak-anak harus membiasakan hidup di dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Pembiasaan adalah hal yang paling penting sekaligus merupakan suatu kebutuhan. Dalam hal ini kita perlu membiasakan berelasi secara sengaja dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan, sebagaimana setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman untuk kebutuhan jasmani. Pribadi Kristen dalam jemaat awal mempunyai kebiasaan untuk mengembangkan kehidupan rohani dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Baik, peserta didik, saat ini untuk literasi kita, bahan bacaan, kita akan bersama-sama membaca literasi tentang keluarga yang diambil dari https://www.kompasiana.com. Kita akan lihat di sini sudah tersedia ini artikel Kompasiana, dan silakan untuk peserta didik bisa bacakan. Baik, setelah dibacakan artikelnya, silakan kita bersama-sama melihat tugas yang dilakukan oleh peserta didik pada saat hari ini. Kita masuk dalam praktek, ya, praktek pemberian stimulus pada siswa. Dan di sini kita sudah siapkan air, kemudian batu, ya, batu kecil, batu kerikil, kemudian ada pasir, kemudian juga ada tanah. Ini ada tanah yang sudah digumpalkan. Kita lihat di sini batu ini sudah kita simpan, ya, dan kita yang pertama siapkan di atas talam, kemudian kita siram menggunakan air sebanyak 1 gelas. Kita siram dulu, ya. Kita lihat batu ini. Ya, silahkan peserta didik mengamati apa yang terjadi setelah batu disiram. Kemudian buatlah gumpalan tanah, kemudian siram dengan air. Ini ada gumpalan tanah, kita siram, ya, dengan air. Apa yang terjadi dengan gumpalan tanah ini? Iya, kira-kira apa yang terjadi? Silahkan peserta didik lihat apa yang terjadi. Kemudian ada batu kecil di tangan. Nomor 3, simpanlah batu di tangan, kita tiup. Ya, batunya tetap ada, ya, walaupun kecil tetap ada. Kemudian simpanlah pasir di telapak tangan dan tiuplah pasir ini. Ini ada pasir. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita tiup pasir. Ya, silahkan peserta didik melihat apa yang terjadi, ya. Ini RKPD-nya. Identifikasi masalah.
Apa yang terjadi pada saat batu disiram dengan air dan ditiup? Jelaskan. Apa yang terjadi pada saat gumpalan tanah disiram dengan air dan pasir ditiup? Jelaskan. Jika dikaitkan dengan kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, jelaskan makna dari hasil praktek batu yang disiram dengan air dan tanah yang disiram dengan air. Jelaskan dalam kaitannya dengan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, ini selanjutnya kita lagi lihat lembar kerja peserta didiknya, yaitu ada foto, 2 foto, bisa diperhatikan. Apa yang terjadi pada gambar di bawah? Jelaskan. Ya, apa yang terjadi pada gambar 1 di bawah, jelaskan gambar 1 ini. Apa yang terjadi pada gambar 2 di bawah ini, jelaskan. Jika dikaitkan dengan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga pada gambar di atas? Dan jika dikaitkan dengan bacaan artikel tentang keluarga, faktor apa yang perlu untuk diperbaiki dalam keluarga? Khususnya dalam poin 3 ya. Ini tadi berdasarkan artikel yang sudah dibaca. Kira-kira apa yang perlu? Faktor apa? Keluarga, faktor apakah yang perlu diperbaiki dalam kehidupan keluarga setelah membaca artikel tadi? Selanjutnya, apa yang terjadi dalam keluarga pada gambar 3? Apa yang terjadi pada keluarga dalam gambar 4? Jika dikaitkan dengan kitab Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42, apakah ciri-ciri dari kehidupan jemaat mula-mula di atas? Ya, apakah ciri-ciri dari jemaat mula-mula di atas jika dikaitkan dengan gambar di sini dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Baik, penutup. Di sini kita akan melihat peran Allah dalam keluarga agar keluarga menjadi kuat dan melahirkan pribadi yang kuat. Firman Tuhan mengajarkan bahwa keluarga harus mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan yang digambarkan sebagai batu tadi, dasar rumah. Jadi dasar dalam keluarga itu adalah firman Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada kesedihan, ada kegagalan, ada sakit penyakit dalam kehidupan keluarga, keluarga tetap mengandalkan Tuhan. Karena dengan keluarga yang terus mengandalkan Tuhan akan melahirkan pribadi-pribadi yang kuat. Baik itu seluruh anggota keluarga, orang tua, dan juga anak-anak akan menjadi keluarga yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya adalah mengumpulkan tugas, dan kita akhiri dengan doa penutup. Tuhan Yesus, kami akhiri pembelajaran hari ini, sertai kehidupan kami, sertai peserta didikmu. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.